Kam, baik. Sebentar, kita ke ataskan dulu kameranya biar tidak menghalang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hilabi dengan NIM 12112511008 Dalam video ini, saya akan memaparkan analisis dan rencana perbaikan untuk studi kasus perusahaan XYZ. Sedikit mau menjelaskan terlebih dahulu, perusahaan XYZ adalah perusahaan retail dengan 500 karyawan yang sedang menghadapi tantangan besar, yaitu krisis komunikasi internal dan kurangnya penghargaan karyawan. Situasi ini menyebabkan kebingungan, penurunan kinerja karyawan, tidak tahu perubahan prosedur, dan perasaan tidak dihargai dapat berujungnya turunnya motivasi dan turnover. Video ini akan dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu adalah identifikasi masalah. Yang kedua, yaitu ada perencanaan perbaikan komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu adalah rekomendasi sistem penghargaan. Nah, di sini ada analisis rencana perbaikan komunikasi internal perusahaan XYZ dengan studi kasus mengatasi kesenjangan komunikasi, sistem apresiasi karyawan, mata kuliah komunikasi organisasi. Kita lanjut. Yang ke satu, yaitu ada identifikasi masalah komunikasi internal. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, ada kegagalan komunikasi vertikal atau top down. Nah, pesan ini dari manajemen tidak sampai ke karyawan di lapangan. Ini adalah masalah krisis retail yang dimana kebijakan promo, prosedur kasir, atau SKU baru harus segera diketahui oleh karyawan. Yang kedua, yaitu ada kebisuan komunikasi horizontal atau antar departemen. Contohnya, yaitu ada tim pembelian atau purchasing atau tidak berkomunikasi dengan tim warehouse atau tim gudang dan sales atau tim penjual. Bisa terjadi kekosongan stok atau penumpukan barang yang tidak terlalu laku di toko-toko tertentu. Yang ketiga, yaitu ada yang ketiga yaitu adalah hambatan komunikasi vertikal atau button up, yang dimana karyawan merasa tidak dihargai dan tidak ada sistem yang jelas. Ini adalah bentuk kegagalan komunikasi dari atas ke bawah. Lanjut. Nah, di sini masih Nah, kita di sini masuk ke rencana peningkatan komunikasi internal. Yang ke satu, yaitu memperkuat saluran top down atau informasi jelas dari atas. Contohnya dari supervisor atau dari manajer atau dari CEO. Nah, di sini mengimplementasi atau single source of truth. Contohnya, meluncurkan portal internet sederhana atau newsletter email mingguan yang dapat dibaca oleh karyawan-karyawan. Ini berisi semua pembaharuan kebijakan, prosedur, dan berita perusahaan. Yang kedua, yaitu ada mendorong komunikasi horizontal atau kolaborasi antar tim, yang dimana dapat koordinasi lintas departemen. Wajib, contohnya wajib, yaitu adalah adakan rapat mingguan atau 2 minggu sekali antar departemen kunci, misalnya gudang, pembelian, karyawan pemasyarakatan, pemasaran, operasional toko. Untuk tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menyinkronkan target dan kendala. Yang ketiga, yaitu membuka saluran button up atau kita bisa apa?
sering bilang, yaitu mendengar suara dari karyawan. Nah, sebentar. Nah, di sini contohnya kita bisa membuat suatu program yang namanya Speak Up atau kotak saran digital, membuat saluran anonim bisa melalui via Google Form atau dalam media sosial. Sekarang kan ada apa fitur-fitur Instagram yang anonim dan tanpa pengirim namanya diketahui. Yang dimana karyawan bisa memberi masukan atau keluhan tanpa takut. Yang terpenting, manajemen harus memberi tanggapan atas masukan ini di newsletter atau di town hall. Kita lanjut. Di sini ada rekomendasi sistem penghargaan dan pengakuan. Nah, masalah ini merasa tidak dihargai. Kenapa? Adalah racun bagi motivasi. Ini harus segera diatasi dengan sistem penghargaan dan pengakuan yang jelas. Rekomendasi saya adalah di sini ada dua program rekomendasi dari saya sendiri, yaitu yang ke satu ada program pengakuan formal atau reward. Nah, di sini contoh yang ke satu nih, diberikan per departemen atau per toko, kriterianya harus jelas dan terukur. Misalnya pencapaian target suatu karyawan, feedback 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 pelanggan, inisiatif. Hadiahnya bisa berupa bonus, voucher TikTok, voucher belanja, atau privilege parkir. Nah, di sini ada yang ke satu, contoh yang kedua yaitu bonus kinerja transparan, yaitu mengaitkan kinerja individu atau tim dengan bonus yang jelas. Karyawan harus tahu KPI, yaitu Key Performance Indicator, mereka di awal periode. Nah, di sini ada contoh program yang kedua, rekomendasi saya sendiri, yaitu ada program pengakuan informal atau record Ginitian. Contoh yang ke satu yaitu adalah Kudos Wall atau Thank You Channel. Contohnya membuat papan fisik atau digital bisa di grup WhatsApp, yang dimana karyawan bisa saling memberi apresiasi secara publik ke rekan kerjanya masing-masing. Entah itu di bagian gudang atau toko, ini gratis, tapi memiliki dampak yang sangat besar untuk karyawan-karyawan yang lainnya. Nah, di sini ada nomor 2, contoh yang kedua yaitu program pengakuan informal, pelatihan manajer penting, yaitu melatih manajer untuk aktif memberikan pujian. Pujian tidak harus selalu di WhatsApp, yaitu pujian di tempat. Saat karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, seringkali lebih bermakna daripada penghargaan tahunan. Jadi, memberikan pujian itu tidak selalu harus di belakang karyawan yang lainnya. Bisa saat pekerjaan yang dirasa karyawan tersebut itu melakukan secara baik. Dan yang program kedua, contoh yang ketiga yaitu merayakan milestone atau mengumumkan dan merayakan ulang tahun karyawan atau peringatan masa kinerja. Misalnya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali di newsletter atau briefing pagi. Nah, di sini saya ada kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari saya. Sebagai kesimpulan, masalah di perusahaan XYZ berakar pada saluran komunikasi yang tersumbat dan ketidakadaan sistem apresiasi yang jelas. Nah, dengan menerapkan rencana perbaikan komunikasi 3 pilar, yaitu ada pilar top down, horizontal, dan bottom up, serta meluncurkan program atau reward dan recognition yang transparan, perusahaan XYZ dapat membangun budaya kinerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan sportif. Nah, karyawan dan
Karyawan yang terinformasi dan merasa dihargai adalah kunci kesuksesan perusahaan retail tersebut. Baik, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada saya salah ngomong kata atau terlalu cepat. Saya Zaki Hilabi dengan NIM 12 112 511 0081. Sekian, terima kasih. Teman-teman, jangan lupa di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Ini gimana, Ban? Enggak kamu? Tengah jam ini kan orang yang. Iya, cok, iya kumaha iya, iya. Iya kenapa iya? Tapi untuk kudu sih. Kemana tuh? Hancur aing. Aing nge. Kumaha iya? Outfit aku udah niat hari ini mau ke kampus. Apa? Outfit aku udah niat. Enggak tahu kamu kampus itu aku emang di sini. Biasanya. Tinggal di Guys. Bagusnya outfit aku udah. Ya, itu aing mau mandi atuh anjing. Baru rusak ya. Kering. Rusak ya ini. Nggak bisa. Oh. Aku